Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SF Solution. Saya Syahrul Firdaus. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Astindo. Astindo adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Selain itu saya juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi ATDA atau ATDA, Air Transport Distribution Services and Agencies. Saya telah berkecimpung di industri penerbangan dan travel agent kurang lebih 40 tahun. Video sebelumnya saya mengangkat mengenai keahlian pekerja pariwisata yang diberikan pengakuan resmi berupa sertifikat kompetensi kerja dengan masa berlaku yang terbatas. Nah, sekarang mungkin yang saya akan bahas adalah mengenai pentingnya sertifikat kompetensi pekerja pariwisata. Kita sama-sama dengar bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa SDM unggul Indonesia maju. Kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan kita Nadiem Makarim, dia menyatakan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Yang dia angkat adalah mengenai kompetensi. Ya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya bahwa standar kompetensi atau sertifikat kompetensi lah yang kita akan bahas. Nah, begitu juga dengan keahlian atau kemahiran saat ini yang kita miliki. Nah, itulah yang disebut kompetensi. Ya. Nah, atau juga pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja atau pengalaman kerja kita yang cukup lama buat mereka yang sudah bekerja 5 tahun atau 10 tahun atau bahkan lebih dari itu, tentunya tingkat kepintarannya itu akan bertambah. Nah, kepintaran yang bertambah itu juga perlu mendapat pengakuan. Ya, katakanlah ketika dia baru mulai bekerja, dia adalah hanya sekedar lulusan SMA. Tapi setelah dia bekerja 10 tahun, dia mendapat ilmu-ilmu yang baru, mendapatkan keahlian-keahlian yang baru. Nah, itu perlu diakui dengan kesetaraan. Ya, mungkin bisa dilihat dari diagram yang ada di yang saya tampilkan ini, di mana sebelah kiri adalah ketika seseorang mengikuti jalur akademik, ya, mulai dari SMA, lalu S1, S2 sampai dengan S3. Lalu yang tengah itu adalah jalur pendidikan vokasi, ya, juga sampai ke atas. Nah, kemudian kita yang di sebelah kanan barangkali sebagai praktisi yang mulainya dari bawah. Nah, ketika kita mungkin sudah berpengalaman 10 atau 15 tahun, kita sudah masuk di jenjang ahli. Kalau kita tarik ke kanan, ahli itu sudah sejajar dengan S2. Ya, kira-kira. Nah, itulah kesetaraan yang perlu diberikan pengakuan kepada pekerja pariwisata. Nah, kemudian yang juga saya ingin sampaikan di sini, sertifikat kompetensi itu tidak perlu menjelaskan lagi keahlian Anda. Jadi maksudnya Anda ketika sudah memiliki sertifikat kompetensi, Anda tidak perlu menjelaskan apa loh keahlian saya, apa loh kemahiran saya, karena semua sudah tertera. Ya, di situ Anda bisa lihat. Nah, di tampilan sertifikat kompetensi di halaman depan itu terlihat sekali, ya. Dan juga yang yang juga sering orang lakukan adalah ketika melamar pekerjaan atau ketika Anda mengajukan tender, ya, itu kadang kita menumpuk-numpukan atau kita melampirkan sertifikat pelatihan kita yang sudah lama, ya, perlu ditampilkan di situ. Dengan sertifikat kompetensi Anda tidak perlu lagi menampilkan itu karena satu sertifikat kompetensi itu sudah cukup menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Nah, sekarang pentingnya memiliki sertifikat kompetensi itu apa? Nah, kalau kita lihat tadi di tampilan sertifikat kompetensi, itu yang pertama ada personal branding, di mana Anda cukup memfoto atau mengcapture dari halaman muka sertifikat kompetensi itu. Anda bisa jadikan itu wallpaper di HP Anda yang setiap saat dibutuhkan atau ketika Anda memerlukan dukungan pengakuan, Anda tinggal menunjukkan bahwa ini loh kompetensi saya. Nah, sertifikat kompetensi itu cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Di samping itu, sertifikat kompetensi adalah menjadi identitas keahlian yang terukur. Kenapa terukur? Karena untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, Anda harus mengikuti uji kompetensi atau assessment. Ya. Assessment atau uji kompetensi tadi itu tolok ukurnya jelas karena tertelusur bukti-bukti kompetensi Anda. Ya. Kemudian sertifikat kompetensi itu merupakan pernyataan kemahiran atau kompetensi Anda saat ini, bukan saat yang dulu-dulu, tapi saat ini. Makanya sertifikat kompetensi itu ada batas waktunya, umumnya 3 tahun. Ya.
Nah, sertifikat kompetensi itu adalah merupakan legalitas dari negara yang mengakui profesi atau keahlian Anda. Nah, ini buat Anda yang bekerja di sektor informal, katakanlah Anda yang tidak bernaung di dalam satu perusahaan, dengan sertifikat kompetensi ini Anda menjadi punya legalitas dari negara bahwa profesi Anda diakui dan ini bisa diterima di semua kalangan, ya. Nah, yang hal lainnya lagi adalah sertifikat kompetensi ini diakui di negara-negara ASEAN. Kenapa demikian? Karena Indonesia melalui BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ikut di dalam MRATP atau Mutual Recognition Arrangement Tourism Professional di ASEAN. Jadi sertifikat kompetensi ini tentunya diterima di negara-negara ASEAN. Nah, kemudian apa manfaat sertifikat kompetensi bagi pengguna jasa? Pengguna jasa itu adalah menggunakan jasa Anda. Apakah itu perusahaan, apakah itu satu proyek, ya. Yang pertama, buat mereka itu memudahkan menseleksi. Karena apa? Untuk mereka menseleksi, katakanlah bangket, ya. Katakanlah di bangket sedang ada proyek besar. Dia membutuhkan tenaga casual yang begitu banyak, ya. Dia tidak perlu repot-repot, tenaga casual dia rekrut begitu banyaknya kan mungkin makan waktu. Dengan mempersyaratkan sertifikat kompetensi sebagai casual, Anda cukup dengan waktu yang sangat singkat Anda bisa memilah siapa yang bisa Anda terima sebagai tenaga casual, ya. Nah, selain itu standar kompetensi juga dijadikan dasar standar penggajian. Misalkan begini, seseorang yang bekerja, ya, setelah memiliki sertifikat kompetensi, mungkin bagi seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi lebih dari satu, ini akan meningkatkan kredibilitasnya. Karena sertifikat kompetensinya barangkali diambil berdasarkan okupasi atau fungsional. Nah, bisa saja dia mengambil, contohnya di travel agent, ada di staff di frontliner. Dia sudah mengantongi sertifikat kompetensi untuk ticketing, sertifikat kompetensi untuk bagian reservation, sertifikat kompetensi untuk bagian tour. Nah, berarti dia sebagai staff, dia sudah mengantongi 3 sertifikat kompetensi yang mengangkat kredibilitasnya dia. Dan itu mungkin penggajiannya, maksudnya kompensasinya tentu akan diberikan berbeda. Dan yang berikutnya adalah sertifikat kompetensi ini adalah tingkat kompetensi yang sebenarnya. Untuk diketahui tingkat kompetensi yang sebenarnya, maksudnya begini, kita sering ketika ada satu perusahaan, untuk mengetahui kompetensi seorang secara benar itu mungkin agak sulit. Mungkin hanya berdasarkan referensi atau berita-berita dari teman-temannya atau ya kita mendengar katanya-katanya. Nah, tapi dengan sertifikat kompetensi ini bisa dijamin kompetensi yang sebenarnya yang dia miliki. Nah, bagi yang belum memiliki sertifikat kompetensi, apa kerugian-kerugiannya, ya? Nomor 1, legalitas profesi Anda itu diragukan oleh orang karena Anda tidak punya bukti pengakuan, ya. Dengan demikian keahlian Anda pun juga diragukan, ya, karena tidak ada pengakuannya. Nah, yang ada yang agak kurang menguntungkan bagi Anda yang tidak memiliki sertifikat kompetensi, Kementerian Pariwisata sering mengadakan program-program pelatihan atau program-program apapun yang sebetulnya bermanfaat buat kita sebagai tenaga kerja pariwisata. Nah, biasanya dia mempersyaratkan ditujukan kepada mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi profesi, sertifikat kompetensi pekerja pariwisata, ya. Kemudian juga mengenai pengalaman Anda sendiri. Dengan Anda memiliki sertifikat kompetensi, pengalaman Anda itu dihargai. Nah, sekarang mungkin kita juga pernah dengar ada seseorang pekerja pariwisata, ketika dia sudah tidak bekerja lagi, pengalaman kerjanya itu tidak ada yang mengakui. Kalaupun mungkin dia bekerja di satu perusahaan, ada surat keterangan pengalaman kerja, ya. Tapi buat mereka yang freelance atau yang berdiri sendiri, tidak ada surat pengakuan pengalamannya, ya. Nah, itulah materi yang saya bawakan, yaitu pentingnya sebagai pekerja pariwisata memiliki sertifikat kompetensi kerja. Nah, di video berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya Anda mendapatkan sertifikat kompetensi, ya. Jadi untuk Anda yang tertarik mengenai sertifikat kompetensi, silahkan diikuti video saya berikutnya. Nah, buat yang mau bertanya silahkan mengisi komen ini di bawah ini, ya. Oke, ingat, selama masih ada kehidupan di bumi ini, pariwisata tidak akan pernah punah.